hari jelang ajang balap mobil listrik Formula E atau IPRI 2022, sejumlah perlengkapan balap termasuk mobil balap Formula E telah tiba di Jakarta. Keseluruhan sarana dan prasarana pun telah rampung 90%. Para pebalap beserta tim Formula E dijadwalkan tiba di Jakarta mulai Selasa ini. Dan nantinya di hari Kamis akan ada proses finalisasi bagi tim pebalap. Dilanjutkan para pebalap sudah bisa mencoba lintasan Formula E sebelum nantinya menjalani kualifikasi dan race. Sementara itu penjualan tiket Formula E pun sudah hampir habis, di mana tiket VIP sudah sold out dan tiket VVIP hanya tersisa beberapa di kategori deluxe. Tidak hanya itu, untuk tiket festival sirkuit pun telah terjual 95%. Begitu juga dengan tiket grandstand dan Ancol Festival. Hingga saat ini pihak penyelenggara pun mengatakan telah ada 7 perusahaan swasta Indonesia yang sudah dipastikan menjadi sponsor IPRI 2022. Jumlah ini pun akan terus bertambah dan akan diumumkan pada Selasa nanti. Tiketing, alhamdulillah sekarang posisi yang di sisi sirkuit festival itu kuota kita ada 20.000 ya, 20.000 tiket. Sampai sekarang sudah mendekati sold out. Jadi tinggal mungkin sekitar 19 ribuan. Dimana kalau VIP itu sudah beberapa minggu yang lalu terjual dan sudah habis. Kemudian VVIP juga posisinya sekarang ada 2 VVIP ya, VVIP yang Royal dan Deluxe. Untuk yang Royal itu sudah habis, yang Deluxe masih. Ajang Formula E akan digelar 4 Juni mendatang. Gelaran ini digadang-gadang menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Lantas, benarkah ajang Formula E akan mampu membangkitkan semangat industri balap mobil di tanah air? Kita akan membahasnya bersama pengamat otomotif Arief Kurniawan. Selamat siang, Mas Arief. Selamat siang, Mbak Suni. Mas Arief, kalau kita lihat dari penjualan tiket, dari pemberitaan, kemudian juga mungkin pembahasan ya di media sosial, apakah euforia dan juga antusiasme terhadap Formula E ini sudah mulai terasa? Ya, kalau dari sisi itu ya benar terasa, karena salah satu patokan event ini diminati adalah ya pasti penjualan tiket, dan dua, ketika ada acara terkait event itu ramai ya, seperti kemarin ada show car-nya dipamerkan di di Bundaran HI, itu juga ramai ya. Walaupun memang ini karena tahun pertama ya, itu juga sudah cukup bagi Jakarta IPRI nanti dianggap sudah memiliki daya tarik, sehingga animo calon penonton sudah sangat tinggi. Dan apalagi nanti kita sama-sama tahu acara ini, Jakarta IPRI ini juga disiarkan nanti di seluruh Indonesia bagi siapapun yang nggak memiliki tiket, bahkan buat penduduk Jakarta yang tidak sempat membeli tiket masih bisa menyaksikannya paling nggak dari layar kaca. Ya, itu Mbak Suni. Mas Arief, tentu harapan kita terhadap Formula ini sangat besar gitu ya, untuk kembali membangkitkan industri balap di tanah air, kemudian juga dari sektor ekonomi, pariwisata, dan lain-lain. Anda optimiskah bahwa penyelenggaraan Formula E di Indonesia ini akan bisa mencapai harapan-harapan itu? Ya, kita harus optimis ya, harus optimis, apalagi Formula E itu membawa banyak hal baru, bukan cuma buat Indonesia dan Jakarta, tapi juga buat dunia ya. Diantaranya adalah sustainable program. Itu memang melekat sejak awal, Formula itu melekat dengan sustainable programnya. Dan kalau kita baca sejarah balapan dunia, itu banyak balapan yang selalu ingin tandem dengan Formula One ya, dan semuanya gagal. Misalnya pernah ada F1 Grand Prix, itu balapan Piala Dunia Motorsport, Piala Dunia World Cup of Motorsport, itu membawa nama negara, itu cuma 2 musim gagal. Lalu ada Super League Formula, menyandingkan antara sepak bola dengan balapan, juga gagal. Dan Formula ini satu-satunya balapan yang sampai sekarang berhasil tandem dengan Formula One. Jadi kalau kita bicara masa depan, seperti tadi yang Mbak Suni katakan, di industri balapan, maka masa depan Formula E berkaca dari sukses mereka, dari keberhasilan mereka tandem dengan F1 hingga sekarang dan tanpa putus dari tahun 2014-2015, ini buktikan bahwa masa depan Formula E, masa depan kendaraan listrik itu sangat besar. Apalagi kita
punya cita-cita untuk di ibu kota baru nanti ya, itu semua kendaraan harus menggunakan kendaraan listrik, dan ini tentu semangat ini sudah ada di penyelenggaraan, paling nggak di penyelenggaraan Formula E. Baik, Mas Arief, setelah MotoGP di Mandalika, tentu Formula E ini juga akan menjadi momentum bagi Indonesia untuk branding begitu ya, apalagi digelar di tengah pandemi COVID-19. Apalagi hal-hal yang harus diperhatikan supaya Formula E ini bisa sukses digelar di Jakarta? Ya, kalau bicara branding tentu coverage ya, Mbak Sumi ya, itu coverage-nya itu harus benar-benar, memang coverage ini adalah dari Formula E TV ya, Formula E TV itu mereka sudah menyiapkan semuanya, dan biasanya Formula E kalau ada event sebesar ini itu mereka sudah survei jauh-jauh hari, bisa 2-3 bulan sebelumnya tentang bagaimana mengcover lokasi di sekitar Ancol, dan kalau itu akan tercover dengan baik pada hari Sabtu nanti, maka itu branding Jakarta, branding Ancol sebagai sirkuit, lalu branding Jakarta dan branding Indonesia itu akan sangat bagus, karena ingat yang disiarkan itu bukan cuma balapannya. Di YouTube nanti sejak free practice hari Sabtu pagi sudah ada free practice live dari channel YouTube-nya Formula E. Lalu kualifikasi juga disiarkan live, dan race tentu live lagi. Jadi kalau di total sepanjang hari Sabtu itu bisa sampai 5 jam siaran, dan ini sebuah branding yang bagus bagi Indonesia, menunjukkan bahwa Indonesia aman, Indonesia mampu, dan Indonesia bisa bersaing dalam penyelenggaraan event internasional. Baik, kita doakan bersama ya Formula E ini bisa sukses digelar 4 Juni nanti. Terima kasih pengamat otomotif Arief Kurniawan untuk waktunya di Metro Siang.